Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Jadi di video saya kali ini, saya ingin sharing lagi. Dan sebelum kita mulai ke sharingnya, ke videonya, ke titik pembicaraannya, saya ucapkan mohon maaf apabila nanti pembahasan saya ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua ya. Jadi niat saya sharing, bukan saya ingin mematahkan kesemangatan rekan-rekan. Dan seperti inilah, atas dasar pengalaman kita sharingkan di sini, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi rasa bersyukur ya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Jadi video yang saya akan bahas ini mengenai titik nyaman, titik ideal menjadi petani kelapa sawit harus mempunyai kebun berapa hektar begitu ya. Jadi titik nyaman, titik idealnya kita harus punya berapa hektar dalam berkebun kelapa sawit. Kita langsung akan bahas. Jadi intinya, kalau kita kepingin enak, kepingin tanpa kerja lain di perkebunan sawit adalah mempunyai luas lahan di atas 2 hektar ya. 2 hektar ini sudah mudah-mudahan mencukupi kebutuhan kita. Itu tadi tergantung dari rasa syukur kita ya. Kalau menurut saya ini, kita punya kebun di atas 2 hektar ini sudah untuk pendapatannya sudah melebihi gaji PNS ya. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Yang penting kuncinya kebun sawitnya kita rawat. Dan apabila kita punya kebun sawit di bawah 2 hektar, ya mohon maaf ya, bukan saya mematahkan semangatan rekan-rekan. Artinya kita harus mempunyai tambahan penghasilan ya, selain dari kebun sawit kita tadi. Jadi luas lahan 2 hektar ini masih harus punya penghasilan tambahan dari hal lain ya, selain sawit. Seperti itu. Jadi bukan saya mematahkan semangat rekan-rekan. Ya, saya doakan untuk rekan-rekan yang masih punya kebun sawit di bawah 2 hektar segera bertambah ya kebunnya. Semua dipermudah, dapat membeli kebun sawit dan menambah luas lahannya ya. Dan untuk yang punya kebun sawit di atas 2 hektar ini saya ucapkan selamat. Selamat atas keberhasilannya. Semoga hasil panennya selalu melimpah, selalu banyak. Yang baru tanam, saya doakan untuk bibit sawitnya nanti aman dari segala jenis hama, pertumbuhannya baik, dan nanti hasil panennya bisa selalu melimpah ya. Jadi kalau mengenai titik nyaman ini tergantung rasa syukur dari rekan-rekan semua ya. Berapapun kebun sawit yang kita punya, asal kita rawat dengan baik, kita semangat, mudah-mudahan untuk hasilnya, seberapapun hasilnya nanti akan cukup kalau kita mempunyai rasa syukur yang luar biasa ya. Nah itu. Jadi sebenarnya saya takut ya membuat video seperti ini. Tapi kalaupun untuk sharing, mudah-mudahan bisa diterima untuk rekan-rekan semua. Dan kembali lagi saya ucapkan mohon maaf ya. Ini kalau pencahayaannya atau kameranya kurang terang karena memang di pagi hari dan posisinya juga masih mendung ya. Masih mendung, tidak ada sinar matahari. Jadi untuk view-nya, untuk gambarnya ini kurang terang. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi penghalang ya. Dan ini tanah transmigrasi. Sudah tahap kedua penanamannya. Nah, seperti ini tanah transmigrasi ya. Dan di mana dulunya ini kalau pas pertama-tama kita per anggota atau per keluarga cuma dapat 2 hektar ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang tidak betah, ada yang bermasalah, sehingga yang lain-lain bisa menambah dengan mengganti atau membeli kebun yang dijual oleh pemilik yang tidak betah ataupun ada problem ya, seperti itu. Jadi kalaupun sekarang ini yang punya kebun di sini ada yang sudah ada yang 8 hektar, ada yang 20 hektar sudah ada ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Saya ucapkan beribu mohon maaf apabila dalam sharing saya ini ada kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua ya. Pada intinya niat saya ini hanya sharing, bukan saya mematahkan semangat. Jadi kalau yang punya lahan kurang dari 2 hektar harus mempunyai kerja tambahan untuk maksimalkan perekonomiannya ya. Jadi bisa dari hal lain. Nanti kalau sudah ketemu judulnya, sudah dapat simpanannya, lalu dibelikan lagi, diperluas lagi kebun-kebunnya. Mudah-mudahan nanti
akan menyusul bersama ya, menjadi petani kelapa sawit yang mempunyai titik nyaman, titik ideal, mempunyai luas lahan 4 hektar, 5 hektar, dan aman semuanya ya. Yang penting pesan saya kalau punya kebun sawit ini, jangan pernah pelit dengan kebunnya ya. Pesan saya adalah jangan pernah pelit dari kebunnya. Kalau kita dapat hasil sawit sedikit, kita belikan pupuk yang harganya lebih terjangkau. Kalau lagi panennya banyak, kita beri pupuk yang kualitasnya baik, yang intinya yang dibutuhkan tanaman ya. Jadi jangan pernah pelit dengan perkebunan kita. Lakukan pemupukan sebanyak 3-4 kali untuk perkebunan kita. Mudah-mudahan nanti untuk performa sawitnya, performa pokoknya, performa buahnya bisa dijagakan, bisa diharapkan ya. Nah, itu. Jadi menjadi petani kelapa sawit ini, yang pertama tekad, yang kedua kesemangatan yang tak pernah putus, yang ketiga adalah jangan pernah pelit ya. Jangan pernah pelit dengan perkebunan kita. Kalau memang hasil panennya lagi sedikit, lagi buahnya kurang banyak, kita beri pupuk yang terjangkau, harganya yang banyak pilihan ya. Pupuknya ada pupuk organik, pupuk majemuk, pupuk tunggal, harganya beda-beda sesuai budget kita ya. Kalau memang hasil buahnya, hasil panennya masih melimpah, kita beri pupuk yang berkualitas. Nanti untuk performanya tentunya akan kembali kepada kita ya. Bisa diharapkan, bisa dijagakan ya. Oke. Itulah pesan saya, dan saya akhiri untuk video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dalam video saya kali ini. Saya doakan untuk petani kelapa sawit semua bisa sukses dan berhasil ya dalam berbudidaya tanaman kelapa sawit ini. Oke, saya tutup. Apabila ada pertanyaan mengenai video saya kali ini, saya berikan tempat ya untuk rekan-rekan di kolom komentar supaya berkomentar. Jika memang dalam komentar ini ada perlu dibuatkan video, saya buatkan videonya ya. Kalau memang hanya sekedar pertanyaan biasa, saya biasa jawab. Tapi kalau memang pertanyaan ini perlu dibuatkan video, saya buatkan videonya ya. Oke. Ini karena sudah waktu lumayan siang, dan sebenarnya saya menahan rasa takut ya ini. Karena tidak terbiasa naik ke menara tinggi seperti ini. Tingginya sudah ada 5 tangga ini ya. Kira-kira 20 meteran untuk ketinggian dari menara ini. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.